Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Imran Junaidi, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mataram, NIM mahasiswa F1B0160. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kedua untuk makalah tentang alat ukur dan penggunaannya. Nah, kita lanjut ke materinya teman-teman ya. Macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Di sini kita membahas tentang alat ukur listrik ya, teman-teman. Alat ukur listrik. Oke, lanjut. Untuk alat ukur dan penggunaan menurut macam arusnya. Nah, yang di sini yang pertama kita akan membahas tentang arus searah atau DC. Nah, di sini yang dimaksud dengan alat ukur DC itu yaitu alat ukur yang dapat mengukur arus DC. Nah, simbol dari alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur arus DC yaitu seperti simbol yang di depan tanda panah itu ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk yang kedua, arus bolak-balik atau AC. Di sini juga sama untuk mengukur arus bolak-balik ya, alat ukur yang dapat mengukur arus bolak-balik. Nah, disimbolkan dengan simbol sama dengan tapi melengkung. Oke, lanjut. Untuk yang kedua ada juga alat ukur yang dapat mengukur arus bolak-balik dan arus arah gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat ini yang lebih praktis gitu. Jadinya satu alat dua. Nah, yang disimbolkan yaitu gabungan dari simbol 1 2 ya. Nah, oke, baik teman-teman, lanjut. Nah, untuk yang keempat, sumber tegangan 3 fase. Di sini juga ada alat ukur untuk mengukur sumber tegangan 3 fase, tapi yaitu tegangan arus bolak-balik gitu. Tegangan AC. Nah, di sini simbolnya yaitu 3 dan simbol arus AC. Oke. Lanjut. Nah, alat ukur dan penggunaan menurut tipe dan jenisnya. Nah, yang pertama tipe jarum penunjuk atau analog. Di sini nilai dari pengukuran alat ukur jarum petunjuk ini yang ditunjukkan oleh jarum petunjuk pada alat ukur tersebut gitu. Jadinya ketika teman-teman mengukur, nilai dari pengukuran itu ditunjukkan oleh jarum penunjuk maksudnya. Oke, yang kedua tipe recorder. Nah, maksudnya di sini tipe recorder nih, di sini alat ukur tersebut dapat melakukan pembacaan terus-menerus selama pengukuran itu berlangsung, dan alat ukurnya dapat menyimpan hasil pembacaan selama kita mengukur tersebut gitu. Nah, untuk yang ketiga tipe integrator penjumlah. Nah, di sini alat ukur tipe ini dapat menjumlahkan hasil pengukuran yang kita lakukan dalam selang waktu. Maksudnya di sini misal teman-teman mengukur selama 1 menit. Nah, hasil pengukuran dari 1 menit itu akan dijumlahkan sehingga itulah menjadi hasil pengukurannya. Untuk yang keempat, digital. Nah, yang di sini alat ukur yang tersebut jenis digital ini hanya menampilkan hasil pengukuran sesaat saja, misalnya, tapi berbentuk digital. Beda sama analog. Yang analog tersebut menggunakan jarum penunjuk, sedangkan digital menggunakan LED untuk menampilkan berapa hasil pengukuran tersebut gitu. Oke, untuk alat ukur dan penggunaan menurut posisi pengoperasian. Nah, di sini ada 3 macam posisi pengoperasian alat ukur tersebut. Ada yang dipasang mendatar, ada yang dipasang posisi tegak, dan dimiringkan 60 derajat, teman-teman. Tapi sekarang banyak alat ukur yang bisa diposisikan tiga-tiganya sehingga kepresisiannya tidak terganggu alat ukur tersebut. Nah, ada 2 jenis alat ukur, yaitu alat ukur portable dan alat ukur yang dihubungkan di panel. Maksudnya yang hubungkan di panel ini alat ukurnya diam, tidak praktis untuk dibawa-bawa. Nah, yang portable ini praktis untuk kita bawa-bawa. Misalnya ada untuk penelitian, untuk mengukur, untuk memperbaiki sesuatu jaringan yang kita mau ukur gitu. Jadinya yang portable ini bisa dibawa kemana-mana, bisa
lepas dan bisa digunakan lagi gitu. Jadi ya beda sama alat ukur yang hubung panel ini dipasang di satu panel, tidak bisa dibuka lagi. Nah, itu untuk alat ukur menurut sifatnya. Oke, alat ukur penggunaan menurut besaran yang diukur. Nah, ini yang alat-alat ukur yang menurut penggunaannya ya teman-teman. Ampermeter yaitu harus tandanya yaitu H, rangkaian penggunaannya pada AC dan DC. Nah, keterangannya V per R. Oke. Nah, untuk voltmeter tegangan, mengukur tegangan. Tanda satuannya V, rangkaian penggunaannya pada AC dan DC. Nah, keterangannya I kali V. Oke. Untuk wattmeter itu sendiri untuk mengukur daya dan simbolnya adalah W. Untuk penggunaannya pada rangkaian AC dan DC. Keterangannya V kali I kali cos B. Oke. Nah, untuk ohmmeter itu sendiri untuk mengukur tahanan, yaitu disimbolkan dengan ohm. Nah, rangkaian penggunaannya pada rangkaian DC. Keterangannya V kali I. Oke. Untuk kWh meter ini untuk menghitung energi, banyak di rumah-rumah teman-teman yang ini kWh meter. Nah, AC dan DC untuk rangkaian penggunaannya. Nah, untuk keterangannya itu sendiri V kali I kali T kali cos P. Nah, KVAH kafar sebenarnya sering disebut ya, untuk mengukur energi juga. Tanda satuannya kVAH. Nah, penggunaannya sama kWh, AC dan DC. Nah, keterangannya V kali I kali T kali sin theta. Nah, sin pi maksudnya. Nah, itu bedanya kWh sama kVAH. Oke, untuk frekuensinya sendiri, getaran per detik yaitu Hz. Satuannya Hz per rangkaian AC. Nah, ini untuk mengukur gelombang sinusoidalnya. Nah, ini untuk cos P, faktor kerja atau cos. Tanda satuannya cos P. Oke, rangkaian penggunaannya pada rangkaian AC. Nah, ini untuk mengukur beda fase antar tegangan dan arus. Oke, lanjut. Alat ukur dan penggunaan menurut pengawatan. Nah, ini untuk rangkaiannya maksudnya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang ampermeter yang tadi untuk mengukur arus. Nah, untuk mengukur arus itu sendiri dapat kita rangkaikan seperti gambar yang di sini teman-teman. Nah, gambarnya itu sendiri di hubung seri. Oke, dihubung seri teman-teman, dari sumber setelah sumber dan sebelum beban. Jadinya kita mengukur arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, lanjut untuk yang kedua, voltmeter. Voltmeter ini sendiri dapat mengukur tegangan teman-teman. Nah, tegangan yang kita ukur alat yang kita ukur untuk mengukur tegangan itu sendiri yaitu diparalelkan. Maksudnya di sini diparalelkan. Nah, beda dengan ampermeter. Teman-teman dapat melihat di gambar yang ini. Caranya untuk mengukur tegangan yaitu positif dihubungkan positif, negatif dihubungkan negatif. Kita ibaratkan yang atasnya positif, yang bawahnya negatif ya teman-teman. Oke, itu untuk ampermeter dan voltmeter. Kita lanjut lagi untuk alat ukur yang berikutnya. Untuk wattmeter ini sendiri dapat untuk mengukur daya yaitu. Nah, untuk mengukur daya itu sendiri alat ukur dipasangkan seri dan paralel teman-teman. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini ya teman-teman. Ini dihubungkan seri dan paralel dari sumber sebelum beban teman-teman. Nah, dapat dilihat di sini. Sebenarnya kalau untuk mengukur daya bisa langsung di alat ukur. Di alat ukur itu udah ada petunjuknya gitu teman-teman. Oke. Untuk cos P meter sama dengan mengukur daya. Rangkaiannya sama-sama mengukur daya. Tapi di sini ada
perbedaan alat ukur. Di sini ada menampilkan Kospi. Nah, di sini untuk perlu mengetahui Kospi itu untuk mengetahui beda fase antara arus dan tegangan, power faktornya maksudnya teman-teman. Oke, lanjut untuk yang berikutnya, frekuensi meter. Ini untuk mengukur frekuensi. Apakah ada frekuensinya di rangkaian itu sendiri gitu, berapa frekuensinya. Nah, frekuensi ini sendiri untuk menghitung gelombang sinusoidal per detik dan waktu, teman-teman. Nah, rangkaiannya sama seperti voltmeter, bisa dilihat di gambar yang samping. Oke, selanjutnya alat ukur dengan CT. Nah, ini yang penting teman-teman, alat ukur dengan CT. Banyak sebenarnya maksudnya CT ini current transformer, yaitu memperkecil arus. Nah, di sini kenapa perlu alat ukur dengan CT? Kita tidak tahu berapa besar arus yang ada di rangkaian yang kita ukur. Misalnya kita mengukur tegangan yang arus yang besar ya teman-teman, kita tidak bisa mencoba untuk merasakannya apakah arusnya besar atau tidak. Nah, di dalam alat ukur itu sendiri sebenarnya CT ini sebagai pengaman, atau bukan sih pengaman, tapi supaya bisa alat ukurnya bisa dipergunakan. Nah, jadinya tegangan yang kita ukur arus yang kita ukur sangat besar, bisa diperkecil oleh CT dari alat ukur tersebut. Jadinya alat ukurnya aman, tidak meledak. Oke teman-teman, itu untuk alat ukur dengan CT. Oke, lanjut teman-teman, KWH meter. Nah, ini yang penting nih, ini juga penting. Ini sering kita jumpai di rumah-rumah. Setiap rumah pasti ada KWH meter. Kalau tidak ada KWH meternya, mungkin di tetangganya dia nitip. Nah, itu maksudnya KWH meter untuk mengukur energi. Nah, mengukur energi, berapa energi pemakaian listrik di rumah kita gitu, atau di rangkaian itu sendiri berapa pemakaian dalam satuan waktu sebenarnya ini kalau energinya nih. Nah, sebenarnya di KWH meter itu rangkaiannya seperti ini pada gambar ini teman-teman. Gambarnya seperti inilah ketika kita buka KWH meter itu sendiri gitu. Nah, untuk diagram lainnya bisa dilihat di atas, dan ini rangkaian kasarnya. Nah, yang berbentuk gunung titik, nah itu spool arus untuk mengetahui berapa arus pemakaiannya. Dan untuk yang zigzag set ke atas bawah itu spool tegangan. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, itu untuk KWH meter, untuk mengukur energi listrik, mengukur energi yang melewati rangkaian tersebut. Oke, lanjut. Meger. Nah, ini meger untuk untuk mengukur ketahanan isolasi. Nah, di sini meger ini berfungsi sebagai mengukur ketahanan isolasi. Nah, banyak teman, ketahanan isolasi apa itu, Kak? Oke. Ketahanan isolasi itu sangat penting. Ini isolasi itu sendiri kan pengertiannya adalah pengaman konduktor. Nah, apabila konduktornya lebih besar dari nilai dari ketahanan isolasi, jadinya isolasinya percuma, akan dialiri oleh arus listrik. Jadinya misalnya pada kabel, nah nilai tahanan isolasinya harus lebih besar daripada tahanan konduktor tersebut gitu. Jadi, kalau tidak salah 1000 kali lebih besar, supaya arus listriknya tidak terjadi kebocoran. Ini untuk mengukur ketahanan isolasi tersebut, ini ya fungsinya meger. Lanjut untuk fase sequence. Nah, ini maksudnya fase sequence ini yaitu untuk mengetahui urutan fase. Penting sekali pada
gardu-gardu yang di pinggir-pinggir jalan itu sering di situ sangat penting untuk mengetahui urutan pasanya. Kenapa penting untuk mengetahui apabila urutan pasanya campur aduk akan terjadi kerusakan peralatan pada PLN, pada generator yang digunakan untuk membangkitkan listrik, dan pada beban yang akan disuplai gitu. Jadinya beda fasa ini sangat penting walaupun hal sepele. Oke teman-teman, alat ukurnya itu namanya fasa sequence. Ini jarang kita jumpai, tapi di PLN sering dipakai untuk mengetahui jaringan. Saat memasang jaringan, pasanya apakah benar urutan pasanya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk presentasi alat ukur dan penggunaannya. Sekian dan terima kasih. Untuk pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab di sana. Mungkin kalau saya bisa, insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.